Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa qawluhu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Para hamba Allah, jamaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang mulia Allah SWT, pada kuliah zuhur kita 2 bulan yang lalu kita sudah membahas maqasidus syariah berdasarkan surat Al-Jasiyah ayat 18. Allah menjelaskan, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun." Kemudian kami menjadikan engkau, hai Muhammad, menjalani kehidupan di atas landasan syariat yang diturunkan kepada engkau. Tentu juga termasuk juga kita umatnya, karena Muhammad SAW adalah diutus sebagai rasul untuk umat manusia. Maka ayat yang sama juga tertuju kepada kita, fattabi'ha, maka ikutilah syariat itu. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun, jangan diikuti hukum-hukum yang dibuat oleh manusia yang tidak mengerti syariat. Paling tidak, walaupun manusia yang buat hukum itu tidak tahu tentang syariat, kita dilarang mengikuti hukum yang bertentangan dengan syariat. Kemudian pada kuliah zuhur kita 2 bulan yang lalu kita sudah jelaskan, para ulama syariah telah menjelaskan berdasarkan ayat ini 5 tujuan syariat Islam. Yang pertama, hifzuddin, untuk menjaga agama. Intinya adalah akidah. Poinnya di sini adalah akidah, menjaga kekuatan dan kekokohan akidah. Yang kedua, hifzun nafs, untuk menjaga kehidupan manusia. Yang ketiga, hifzul aql, untuk menjaga manusia agar selalu hidup berakal sehat. Yang keempat, hifzun nasab, untuk menjaga nasab keturunan manusia. Yang kelima, hifzul mal, untuk menjaga harta yang dimiliki oleh manusia. Para hamba Allah, jamaah zuhur mulia Allah SWT, kaitannya dengan yang pertama, hifzuddin, kita berakidah bukan hanya untuk diri kita saja. Kita juga wajib mewariskan akidah kepada nasab kita, kepada keturunan kita. Oleh karena itu Allah SWT membimbing kita dalam berdoa. Setiap kita berdoa kepada Allah di surat Furqan ayat 74. Yang belum hafal doanya silahkan dihafal. Yang tidak hafal boleh buka Al-Quran. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana, ya Tuhan, berikanlah kepada kami dari pasangan kami, min azwajina wa dzurriyyatina, dan dari keturunan kami, qurrata a'yun, yang menyenangkan mata hati dan mata lahir. Setelah kita coba mendalami makna qurrata a'yun itu adalah mencakup yang pertama yang soleh dan salihah,
karena ayah ibunya saleh dan salehah. Yang kedua, yang cerdas, karena dia diberi makan gizi yang halal, yang baik, yang halal lagi bergizi, halalan thayyibah, cerdas. Yang ketiga, yang pintar. Untuk pintar dia dididik sesuai dengan bakatnya sampai setinggi-tingginya, setinggi-tingginya tingkat pendidikan, supaya akalnya menjadi cerdas. Kemudian yang terakhir, yang hebat, karena dia sudah cerdas, dia tahu bakatnya apa, dan dia bisa memposisikan hidupnya di dalam kehidupan manusia sebagai apa dia. Ini orang hebat. Jadi yang saleh dan salehah, yang cerdas, yang pintar, hebat. Doa ini luar biasa. Kata kunci terakhir adalah waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami dan keturunan kami jadi pemimpin di mana saja dia berada bagi orang-orang bertakwa. Hakikat ini adalah orang bertakwa hanya bisa dipimpin oleh orang bertakwa. Mana kalau orang bertakwa dipimpin orang tidak bertakwa, orang bertakwa tidak akan ada dalam kehidupan, dalam batinnya. Karena memimpin tidak dengan ketakwaan sesukanya, semaunya, ada penolakan dalam hatinya. Semua kita akan mungkin juga merasakan seperti itu dalam hidup yang telah kita lalui. Jangankan pemimpin yang lebih besar, rumah tangga saja, manakala suami tidak bertakwa, istri galau mengikuti suami tadi, kacau pikirannya. Maka Allah titipkan kepada kita keturunan supaya kita mendidiknya menjadi keturunan yang soleh dan salehah, yang cerdas, yang berpendidikan, pintar dan hebat. Indonesia ini ke depan akan dikelola oleh orang-orang hebat yang soleh dan salehah. Manakala orang hebat, pintar, saleh salehah tidak ada, maka sebaliknya akan tampil ke depan memimpin bangsa ini. Mari kita renungkan kalimat yang sedikit ini. Maka Allah SWT mengingatkan kita di surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah orang tua-tua dan orang tua, orang beriman maksudnya, orang beriman yang tua-tua maksudnya kakek dan nenek, yang tua orang tuanya, mengkhawatirkan sekiranya mereka meninggalkan keturunan di belakang mereka, keturunan yang lemah, yang dhaif. Ini peringatan Allah secara keras dan tegas. Ada penegasan kalimat setelah itu, khafu alaihim, yang mestinya selalu dipikirkan dan dikhawatiri. Lemah imannya, lemah akhlaknya, lemah pengetahuan agamanya, lemah pengetahuannya dalam mengelola kehidupannya, lemah profesinya, lemah sosial budaya dan ekonominya, bahkan lemah politiknya. Mestinya dikhawatiri kata Allah SWT. Oleh karena itu mari kita siapkan generasi masa depan yang menjadi pemimpin pada masanya. Bagaimana cara menyiapkannya? Falyattaqullah, didik mereka dengan landasan ketakwaan kepada Allah. Jadikan mereka insan-insan bertakwa yang saleh dan salehah. Wal yaqulu qaulan sadida, didik mereka dengan pengetahuan dengan bakatnya setinggi-tingginya, agar mereka berbicara terukur, yang benar, bukan membohongi orang lain, tapi benar yang disampaikan, benar pada faktanya. Para hamba Allah, jemaah mulki Allah SWT, Rasul mewajibkan kepada kita, setiap orang tua, hakun waladu ala walidihi, ada beberapa kewajiban orang tua kepada anak ketika anaknya lahir. Yang pertama, ayyusinasmuhu, beri nama anak yang baik. Kasih nama anak yang mengandung doa harapan masa depan.
Ketika dia dikasih nama, dia dipanggil dengan nama itu, dia senang. Karena nama itu adalah harapan masa depannya. Dia tahu makna nama tadi. Karena dalam Islam itu semuanya punya makna. Meskipun dia dikasih nama pakai bahasa daerahnya, tapi ada maknanya. Namputlah juga bahasa Al-Quran. Kalau dapat, ya silahkan dicari bahasa yang Islami. Yang kedua, wa'adabahu, didik akhlaknya. Akhlak ini kalau di rumah tangga keteladanan dari ayah dan ibu. Manakala ayah ibunya sholat setiap hari, maka anaknya yang salah sholat. Ayah sholat, ibu sholat, kakek sholat, kakak sholat, tante sholat, semuanya sholat, sekecil minta sholat. Kenapa sholat? Karena sholat itu, akhlak itu diawali dari akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala orang sudah bisa berakhlak kepada Allah, dia akan bisa berakhlak pada diri dan akhlak orang lain. Tapi manakala dia mengabaikan akhlaknya kepada Allah, dia akan abai kepada yang lain-lainnya. Kalau dia laki-laki, ayahnya pakai celana yang sopan di rumah, tidak pakai celana kotor, pakai celana yang sopan. Yang perempuan, nenek pakai jilbab, ibu pakai jilbab, tante pakai jilbab, pembantu pakai jilbab, kakak pakai jilbab, maka sekecil minta pakai jilbab. Semuanya bicara yang baik-baik, sekecil akan bicara yang baik-baik. Wa'adabahu. Kemudian selanjutnya, wa yu'allimuhumul kitab. Ini yang penting lagi. Secepat-cepatnya ketika dia sudah bisa lancar bicara, hafalkan kepadanya Al-Quran. Ya, kenalkan kepadanya Al-Quran. Karena Al-Quran itu mencerdaskannya, mencerdaskan kita. Orang tua-tua kalau mau baca Al-Quran setiap hari, insya Allah tidak pikun itu. Tapi kalau malas baca Al-Quran, salah satu dampaknya dia akan mengalami kepikunan. Silakan tanya kepada orang-orang tua yang rajin baca Al-Quran. Jadi anak-anak kita semenjak dia lancar bicara, hafalkan kepada dia Al-Quran. Nanti setelah dihafal sampai umur 10 tahun baru belajar Al-Quran yang benar, bagaimana bacaan, tapi sudah hafal dia. Sekarang kita bersyukur banyak anak-anak kita 7 tahun sudah hafal 5 juz, 10 tahun sudah hafal 7 juz. Luar biasa sekarang, peduli orang tua kepada anak-anaknya. Insya Allah ini luar biasa. Selanjutnya, wasibahata warimayata, hendaklah dia diajar olahraga ketangkasan. Ayat ini di sini para Rasulullah menunggang kuda dan memanah. Ya boleh yang lain-lain olahraga. Yang selanjutnya, alla yarzuqahu illa halalan thayyiban. Agar jangan diberi makan dan minum pakaian perumahan anak dan belanja anak kecuali yang halal lagi baik. Karena makanan yang haram berpengaruh kepada kecerdasannya. Lahmun wadamun nabata la sufti finnar, kata Rasulullah. Lagung dan daging dan darah yang tumbuh dari berdasarkan harta yang haram akan mendorong orang berpikir, merasa bernafsu pada yang haram, akhirnya masuk neraka. Yang terakhir, ayuzawijahu idza adraka, hendaklah dinikahkan anak tadi manakala sudah ketemu jodohnya. Maka kewajiban orang tua kepada anak sampai anak menikah, bukan sampai anak bekerja berkehidupan sendiri. Kalau dia 30 tahun belum juga menikah, ada kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya sampai menikah dia, baik laki atau perempuan. Setelah menikah, maka orang tua itu akan mengawasi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemampuan kepada kita melaksanakannya. Amin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله